Gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau saya banyak melihat dan juga saya banyak mendengar dan juga saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil. Dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul. Datangi beliau dan demo kalau perlu di situ, minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Tak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama, apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Nah, top kalau kita ngerti sebagai anak bangsa bahwa negara ini negara hukum, negara ini bukan negara yang amburadul dan bukan atas kekuatan otot, tapi kekuatan otak, dan negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan undang-undang yang berlaku di NKRI ini. Pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM. Monggo, jangan ragu-ragu.
Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Ba'alwi dari NKRI, top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah, kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Mudah-mudahan antum semua mengerti, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad ada pertumpahan darah, ada yang saling gesek-menggesek, yang tepuk tangan, orang-orang yang tidak ingin NKRI utuh dan NKRI bersatu. Apalagi kita sebagai pecinta Nahdlatul Ulama, hendaknya kita merangkul, bukan kita memukul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diulang Kiai. Jangan bilang tadi terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia, yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudzon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtud Duror di Risalah contohnya ya di Simtud Duror ya. Simtud Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya makhluk setan itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau makhluk setannya dibuang. Sementara di Simtud Duror enggak, makhluk setannya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtud Duror juga terputusnya
keilmuan situ dulu. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan apa itu, kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang karya tulis Alwi. Oh iya, gitu. Di karya tulis Alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh anu Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak duriya Rasul, tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak duriya Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min duriyatul Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak duriyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak duriya Rasul, tapi masih mengaku duriya Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut apa itu mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau apa itu yang ngaku-ngaku sebagai duriya Rasul. Makanya jangan heran apabila ada duriya Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran dulu. Banyaklah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini, karena Habib Lutfi ini beliau tidak apa itu sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada apa itu hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, yang masya Allah lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuma sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat apa itu jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat apa itu, lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi apa itu, walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya masya Allah, yang pembicaraannya masya Allah, yang pidatonya masya Allah, kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik guru NU. Ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mendengar Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik, seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja, banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebitan orang, lakukan metode arba'in.
Ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil lah Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk dibedah dur, dimatikan benda salahnya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tidak? Jebol. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.